Shalom, selamat malam. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya, saudari-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini. Dan channel ini benar-benar membawa dampak dalam hidup saudara. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam segmen keluarga. Ini adalah episode kedua. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya menambahkan segmen ini? Karena memang secara khusus dalam masa-masa yang sukar ini, salah satu yang tergoncang itu keluarga. Ya, memang harus kita akui ada banyak aspek kehidupan kita tergoncang, tapi kalau keluarga tergoncang maka akan sulit ya. Saya bisa merasakan bisa saja ada masalah di luar keluarga, itu biasanya tidak akan terlalu mencuri perhatian atau tidak mengganggu emosi, tetapi ketika ada masalah dalam keluarga itu akan mengganggu semuanya. Nah, oleh sebab itu saya berpikir ada baiknya berbagi tentang firman Tuhan dan menginspirasi ya, mengingatkan ya, berbagi bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu sehingga kita bisa menjadi keluarga yang kuat. Terutama dimulai tentu dari suami istri. Nah, malam hari ini kita membawa satu topik ya, roda surga dan roda neraka. Nanti saya jelaskan kenapa saya memilih judul tersebut. Dan sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Secara khususnya Tuhan, pasangan suami istri yang muda ataupun ya Tuhan, siapa saja tanpa membatasi, karena ini adalah firman Tuhan. Termasuk bagi mereka yang ingin membangun rumah tangga atau yang sedang, bahkan yang sudah, biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami firman-Mu sehingga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki topik kita malam hari ini, saya mau mengajak kita belajar firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Sekali lagi, karena itu demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Sebab tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh, merawat, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu, kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, istri hendak menghormati suaminya. Dalam konteks ini,
Rasul Paulus mencoba menjelaskan hubungan kita dengan Kristus dengan menggunakan keluarga sebagai ilustrasi. Tetapi di akhir dia kembali menegaskan, ya, dia bilang, bagaimanapun juga, ya, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suaminya. Jadi Rasul Paulus menggunakan ilustrasi bagaimana suami dan istri, dan demikian juga harusnya jemaat dengan Kristus. Sebaliknya bisa kita balik juga, bagaimana Kristus dengan jemaat, demikianlah harusnya suami dan istri. Nah, memang kalau kita membaca, mempelajari ayat ini, kita telaah mendalam. Di sini memiliki seperti yang dikatakan di sini, rahasia ini besar. Memang kalau kita dalami ada banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita temukan di dalam ayat ini ketika kita mendalaminya. Tapi malam ini saya hanya fokus pada kata tunduk, istri tunduk. Tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Kemudian suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Jadi yang saya pakai kata kuncinya di sini adalah kasih dan tunduk. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat bahwa kunci sebuah keluarga itu yaitu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Itu kunci yang paling besar. Memang itu kalimat yang pendek, tetapi mempraktekkannya itu butuh proses. Sekali lagi, memang kata ini sangat sederhana diucapkan, tetapi ketika kita praktekkan dalam kehidupan kita, itu membutuhkan proses. Malam hari ini kita akan belajar, yaitu dua roda dalam keluarga, yaitu roda surga ataupun versus roda neraka. Maksudnya seperti ini. Kenapa saya menggunakan ini roda surga dan neraka? Emang surga itu punya roda, neraka itu punya roda. Nah, sebelum kita supaya kita ada dalam satu halaman yang sama, itu roda itu salah satu alat bantu bergerak, ya, untuk mencapai tujuan. Kenapa saya bilang salah satu alat bantu? Ya, karena misalnya kalau Anda mau, karena masih ada kemungkinan bisa jalan kaki, ya, masih ada kemungkinan bisa naik kapal laut, ya. Jadi masih, ya, kalau pesawat kan butuh roda, tapi sudah itu enggak lagi. Tapi yang pasti roda ini membawa kita, alat bantu kita bergerak untuk mencapai tujuan kita. Secara khusus kendaraan, ya, roda 4 atau roda 2 itu sangat penting. Kalau misalnya mobil, nah itu sangat penting. Kalau nggak ada mobil, ya nggak sampai tujuan. Nah, jadi ini menggerakkan kita kepada tujuan. Nah, tujuan di sini saya sebut ini surga dan neraka. Ya, yang saya maksud di sini adalah suasana surga dan neraka. Saya tidak bermaksud roda yang dimaksud di sini adalah roda masuk surga, tidak, bukan begitu. Dan roda yang saya maksud di sini adalah roda masuk neraka, bukan itu. Tetapi suasananya. Jadi roda ini akan bergerak membawa kita kepada suasana surga. Roda ini bergerak bisa membawa keluarga ke dalam suasana neraka. Jadi yang saya maksud di sini suasana, ya. Jadi memang saya sengaja membuat judulnya demikian dengan harapan ini
sedikit provokatif sehingga orang penasaran untuk mendengar. Dan saya mau katakan ini sebenarnya satu pelajaran yang sangat penting, dan di dalam buku saya, ya tentu ini saya adopsi dari buku ini. Ya, saudara bisa beli, saya tidak tahu apakah sudah ada versi Indonesianya atau belum, dan bisa dibeli di Amazon. Ya, dan buku ini sangat menarik. Saya pernah dipinjamkan sebenarnya. Saya lupa siapa pinjamkan, saya baca, tapi karena bukan punya saya sudah kembalikan. Dan ini buku sangat menarik, ya. Dan ini sudah masuk bestseller, dan menurut saya buku ini sangat inspiratif bagi keluarga, ya. Dan saya juga mengadopsi sebagian dari buku ini di dalam buku saya. Salah satu yang saya adopsi dari situ ini yang saya sebut roda surga dan roda neraka. Ya. Jadi, okay, ini adalah satu roda di mana roda ini akan bergerak kalau suami mengasihi, maka istri akan tunduk. Kalau istri tunduk, maka suami akan mengasihi. Nah, ini adalah teoritisnya roda ini. Walaupun nanti dalam faktanya kehidupan masih ada suaminya sudah sangat mengasihi, tapi istrinya tidak mau tunduk. Ya, ada juga istrinya sudah sangat mengasihi, tetapi ada juga suaminya tidak mau, istrinya tidak mau tunduk. Nah, roda ini berputar akan membawa keluarga kita dalam suasana surga. Nah, itu masuknya ke situ, ya. Sekali lagi, ketika roda ini berputar, ya, maka akan membawa kita ke dalam suasana surga. Ada satu keharmonisan yang terjadi dalam keluarga tersebut, ya. Jadi suami mengasihi, ya, kemudian istri akan semakin tunduk. Semakin tunduk suami, maka akan semakin terdorong mengasihi istri. Ini akan berputar seperti ini, ya. Jadi suami semakin mengasihi, istri akan terdorong mengasihi, tunduk, ya semakin tunduk suami terdorong untuk mengasihi. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, yang tentu saya percaya bahwa kebutuhan laki-laki itu dihormati. Itu sebabnya di sini istri hendaklah menghormati. Nah, kebutuhan perempuan itu adalah dikasihi. Itu sebabnya diperintahkan mengasihi. Nah, jadi kalau kita berbicara kasih, tentu Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi suami istri harus percaya kepada Kristus, karena kasih Kristuslah yang memampukan kita. Apalagi jelas dikatakan di sini, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, tanpa terkecuali. Demikian juga suami dituntut mengasihi, sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Ya. Maka di sini suami istri punya tanggung jawab masing-masing, yaitu suami mengasihi, maka istri itu. Nah, ini adalah roda kasih dan tunduk. Nah, ini nanti akan ada episode-episodenya, dan kita akan selesaikan secara bertahap, tapi saya berikan gambarannya secara umum. Nanti kita akan dalami bagaimana kita menjalankan roda kasih dan tunduk ini, atau saya sebut roda surga di dalam keluarga kita. Nah, sebaliknya, bila roda ini tidak terputar, maka roda ini yang berputar. Jadi enggak ada, hanya ada dua, ya. Jadi kalau suami kasar, istri akan tanduk, ya. Jadi kasar tanduk dan tunduk dia.
Jadi semakin istri nanduk, suami makin kasar. Semakin suami kasar, suami makin nanduk. Nah, roda ini terus berputar. Kalau roda ini berputar secara terus-menerus, maka yang ada itu suasana neraka. Saya ingat, saudara, satu kali saya membaca satu satu entah itu buku atau artikel lah. Nah, entah itu artikel, kita sebut saja buku, tapi saya ingat isinya persis seperti ini. Ada orang berkata begini, bagaimanakah suasana surga itu? Yang dia tanya bukan surga, suasana surga. Dia bilang begini, coba kamu pergi ke rumah orang Kristen. Kamu berkunjung aja, nggak usah banyak ngomong, berkunjung aja. Lalu, oke, dia bilang. Lalu dia tanya, penasaran, bagaimana suasana neraka itu? Oh, coba kamu pergi ke rumah si X. Itu kamu datang diam-diam aja. Datang ya berkunjung seperti biasa aja. Lalu apa yang terjadi ketika dia kunjungi rumah Kristen ini? Dia bisa merasakan ada satu kedamaian. Damai bukan karena Kristennya, tetapi damai karena mereka suami istri sangat harmonis, ya. Mereka kata-katanya bagus, ya, bisa mengendalikan perkataan sehingga ada terjadi terjadi damai dalam keluarga tersebut. Ada suasana damai. Lalu orang ini merasa, oh, ternyata suasana surga itu adalah suasana damai. Lalu ketika dia mengunjungi rumah si X tersebut, ternyata di situ mereka lagi sedang perang dunia ketiga. Dia merasakan tidak ada damai. Belum sampai masuk dia ke rumah itu, baru saja dia mengetuk pintu, dia sudah mendengar piring terbang. Lagi-lagi sekatakan bukan karena Kristennya, karena ada banyak juga keluarga Kristen yang bertengkar, yang ribut. Saya tidak bermaksud mendiskriminasi, tapi lebih kepada mengingat cerita itu, ya. Karena ada juga yang keluarga Kristen hanya keluarga aja, tapi faktanya mereka dalam kehidupannya tidak menunjukkan seperti itu. Ada. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa menjalankan roda kasih dan tunduk, maka akan terjadi suasana damai dalam keluarga tersebut. Sebaliknya, kalau itu tidak berputar, maka roda berikutnya yang berputar yaitu kasar dan tunduk. Suami yang kasar akan mendorong istrinya untuk menanduk. Karena istri itu bukan robot yang dikasari juga bisa tetap mengasihi. Ada peluangnya dia untuk menanduk. Sebaliknya, suami ya kalau ditanduk terus, ya lama-lama bisa juga kasar. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan kedua roda ini adalah sebenarnya pilihan kita, ya. Apakah Anda mau memilih roda kasih tunduk sehingga terjadi suasana surga dalam keluarga Anda, atau kalau Anda tidak menjalankan maka ini adalah opsinya, ya. Break dulu sebentar ya.
Oke, kita kembali. Yang mau saya tegaskan di sini, untuk roda surga atau roda kasih tunduk, ini Anda dan saya membutuhkan usaha. Sekali lagi, Anda dan saya membutuhkan usaha. Tentu ini kita mulai dari kasih Kristus. Ya, ya. Karena kasih Kristus, maka suami bisa mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri. Karena kasih Kristus, maka istri bisa tunduk dalam segala hal kepada suami. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka yang roda neraka ini, ya, atau roda kasar tanduk ini akan berjalan dengan sendirinya. Sekali lagi, roda ini akan berjalan dengan sendirinya. Apa yang membedakan? Dalam roda kasih dan tunduk, itu suami istri butuh usaha. Maka kalau itu tidak terjadi, maka ini akan terjadi. Akan terjadi dengan sendirinya. Jadi malam ini saya dan saudara diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang teguh. Ada satu prinsip, ada dua prinsip yang kita bisa belajar malam hari ini. Prinsip ini sangat sederhana, tetapi ketika kita lakukan itu butuh usaha. Tentu kita harus menyadari bahwa kita bukan sendirian, ada Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus yang menolong kita. Sehingga para suami, ya, para suami bisa mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri karena ada Kristus, ada kasih Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Demikian juga para suami bisa tunduk kepada suami dalam segala hal karena kasih Kristus yang ada di dalam hati dan pertolongan Roh Kudus. Bila hal ini tidak berjalan, maka secara otomatis roda neraka atau roda kasar dan tanduk akan berjalan dengan sendirinya. Sekali lagi, kalau kita tidak menjalankan roda kasih dan tunduk, maka roda kasar dan tanduk akan berjalan dengan sendirinya. Kita akan belajar prinsip-prinsip ini sampai tuntas, dan doa saya Bapak Ibu semua yang ada di channel ini bisa diberkati dengan program ini, dengan segmen ini, dan termasuk juga di segmen-segmen lainnya. Sekali lagi, motivasi saya di sini berbagi bukan untuk menggurui, hanya sekedar, bukan hanya sekedar mengingatkan supaya kita sama-sama bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di segmen inspirasi keluarga berikutnya. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.